Mel, kemarin kan kelompok 5 sebahas materi tentang audit loh. Yo, siapa so? Soalnya kok kita mencari tahu tentang perencanaan audit, mana tahu? Ya, kita nggak tahu yo. Oh. Jelas apa nih? Kok ada bahas mau cari tahu tentang perencanaan audit nih? Oh, tutunya Patita Jo. Saya biar baca buku audit. Ya, merturun tahu tadinya. Tenang, kita lihat aku. Macam tak betul je budak ni. Tita, dulu tahu nggak materi tentang perencanaan audit? Kamu nanya, bertanya-tanya. Nah, apa itu sebentar kita aja pahami kita soal coba kok orang jelaskan. Tadi kan udah tanya tentang materi perencanaan audit tuh. Nah, di perencanaan audit itu, auditor bertanggung jawab perencanaan audit atas laporan keuangan agar audit dapat dilakukan secara efektif. Nah, dalam perencanaan audit itu melibatkan dua hal. Yang pertama, penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan. Dan yang kedua itu, pengembangan rencana audit. Nah, ketika perencanaan audit dilakukan secara cermat dan sistematis, akan mendapatkan beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membantu auditor mencurahkan perhatian ke area audit yang penting. Yang kedua, membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah potensial dengan tepat. Dan yang ketiga itu, mengorganisasikan dan mengelola perikatan audit agar terjadi secara efektif dan efisien. Yang keempat itu, membantu pemilihan anggota tim perikatan yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang tepat sehingga tanggap terhadap risiko yang diantisipasi dan pengawasan kerja yang tepat. Yang kelima itu memfasilitasi arah dan pengawasan anggota tim perikatan dan review terhadap kerja mereka. Dan yang terakhir, yang keenam itu membantu koordinasi hasil kerja yang dilakukan oleh auditor kompeten dan pakar. Nah, begitu ini mengerti. Sudah ya. Sudah tuh tadi terus jelaskan tuh materinya. Terus mau pikirannya soalnya urusan kok. Ya, Nen. Tunggu. お前はもう死んでいる。何？ Siapa tuh? Oh iya, soalnya Nata mau pinjam buku. Oh, mau belajar ya. Boleh no? Apa? Oke lah, biar baik-baik, Nen. Bye-bye. Belajar baik-baik. Kamu pikirnya saya kita masih ada urusan. Tuh materi nanti kita bikin PDF, kirim penghuni belajar, Nen. Aktivitas perikatan pendaftaran. Oh, coba dah jelas. Saya tahu jelas. Jadi aktivitas perikatan pendahuluan ini ada auditor harus melakukan aktivitas berikut ini di awal perikatan audit yang sedang berjalan. Yang pertama, melakukan prosedur yang disyaratkan dalam standar audit 220 mengenai keberlanjutan relasi dengan klien dan berkaitan audit tertentu. Yang kedua, mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, termasuk independensi sesuai dengan standar audit 220. Dan mencapai kesepakatan dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai ketentuan perikatan seperti yang diatur dalam standar audit 210. Pelaksanaan aktivitas perikatan pendahuluan di awal perikatan audit yang sedang berjalan membantu auditor mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa atau kondisi yang dapat berdampak buruk terhadap kemampuan auditor untuk merencanakan dan melaksanakan perikatan audit.
Selanjutnya pelaksanaan prosedur pendahuluan mengenai keberlanjutan transaksi dengan klien dan evaluasi atas ketentuan etika yang relevan atau termasuk independensi. Di awal perikatan audit harus selesai sebelum melaksanakan aktivitas signifikan lainnya untuk perikatan audit yang sedang berjalan. Untuk perikatan audit berkelanjutan, prosedur pendahuluan seringkali dilakukan sesaat setelah atau dalam kaitannya dengan penyelesaian audit periode sebelumnya. Nah, itu yang tuh materi yang kita udah pelajari tentang aktivitas perikatan pendahuluan. Iyo, siapakah tuh yang mau jelaskan DP materi yang selanjutnya? Oh, Melisa. Iyo, kita lanjut lang, tolong dulu disadar. Nanti kita mau jelaskan DP materi. Oke, Harja. Coba Nana jelaskan. Pembahasan selanjutnya, strategi audit secara keseluruhan. Jadi, dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus yang pertama mengidentifikasi karakteristik perikatan untuk menentukan lingkupnya. Yang kedua, memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan timing audit dan karakteristik komunikasi yang disyaratkan. Yang ketiga, mempertimbangkan hasil aktivitas pendahuluan perikatan dan apakah pengetahuan yang didapat dari perikatan lain yang dilaksanakan oleh rekan perikatan relevan bagi entitas. Dan yang terakhir, memastikan karakteristik, timing, dan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Nah, itu tadi pembahasan tentang strategi audit secara keseluruhan. Oh, baik itu dah. Kamu materi selanjutnya siapa yang jelaskan dah? Ayo, siapa? Kita dulu. Pembahasan yang selanjutnya, pengembangan rencana audit. Nah, auditor harus mengembangkan rencana audit yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu, karakteristik timing dan lingkup prosedur penilaian risiko yang direncanakan seperti yang diatur dalam standar audit 315. Yang kedua itu, karakteristik timing dan lingkup prosedur audit lanjut yang direncanakan pada tingkat asersi seperti yang diatur dalam standar audit 330. Yang ketiga itu, prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh standar audit. Rencana audit lebih rinci daripada cakup karakteristik timing dan lingkup prosedur audit yang dilaksanakan oleh anggota tim pelaksana perikatan, perencanaan, atau prosedur audit tersebut terjadi selama pelaksanaan audit. Jadi begitu guys, semuanya mengerti? Oh iya mengerti. Siapa yang mau jelaskan tuh materi yang selanjutnya? Solis kastor atau iyo? 2 hours later. Materi selanjutnya yaitu perubahan keputusan perencanaan selama pelaksanaan audit. Auditor harus mengupdate dan juga merubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Sebagai akibat adanya peristiwa yang tidak diharapkan, perubahan kondisi atau bukti audit yang diperlukan dari hasil prosedur audit, auditor perlu memodifikasi strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit sehingga menghasilkan karakteristik, timing, dan lingkup prosedur audit lanjutan yang direncanakan berdasarkan revisi terhadap risiko. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu arahan, pengawasan, dan review. Auditor harus merencanakan karakteristik, timing, dan lingkup arahan, serta pengawasan terhadap anggota tim perikatan dan review atas hasil kerja mereka.
karakteristik, timing, dan lingkup tersebut tergantung pada banyak faktor. Antara lain, yang pertama, ada ukuran kompleksitas entitas, yang kedua, ada area audit, yang ketiga, ada resiko kesalahan penyajian material. Misalnya, peningkatan resiko kesalahan penyajian material untuk area audit tertentu biasanya memerlukan peningkatan dalam hal lingkup dan ketepatan waktu arahan. Dan pengawasan anggota tim perikatan review yang telah terinci terhadap hasil kerja mereka. Dan yang keempat, ada kemampuan dan kompetensi setiap anggota tim perikatan dalam melakukan pekerjaan audit. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pertimbangan tambahan dalam perikatan audit permulaan. Auditor harus melakukan aktivitas berikut ini sebelum memulai audit permulaan. Yang pertama, melakukan prosedur yang disyaratkan dalam standar audit 220 mengenai penerimaan klien dan perikatan audit tertentu. Yang kedua, berkomunikasi dengan auditor pendahulu jika terjadi pergantian auditor untuk mematuhi ketentuan etika yang relevan. Maksud dan tujuan perencanaan audit untuk perikatan audit permulaan maupun perikatan audit berulang adalah sama. Kita masak juga mengupdate gitu. Apa tuh?